Halo teman-teman, selamat malam. Kembali lagi dengan gua Iman dan selamat datang di Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Iman di Night in Tokyo. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian tetap sehat, semuanya lancar, kerjanya lancar, pendidikannya juga lancar, sekolahnya juga lancar. Meskipun ya pasti masih pada online kan. Pokoknya kita setiap 2 minggu setiap 2 minggu akan balik lagi dengan gua dari Tokyo. Kita bakal ngobrol ya hal-hal yang terkini, berita atau informasi yang berkaitan dengan Jepang teman-teman. Terus buat episode kali ini teman-teman, ya kan seperti yang kalian udah dengar kalau episode kemarin yang membahas tentang The Naked Director dan hal-hal yang berhubungan dengan pornografi di Jepang. Mungkin episode itu cukup berat, cukup serius. Jadi untuk episode kali ini kita akan ngobrol santai sih sebenarnya. Mungkin semoga aja episode kali ini juga nggak panjang-panjang banget. Jadi kita bakal ngobrolin tentang update terkini di Jepang itu kayak gimana dalam kondisi yang seperti sekarang ini. Apakah sama dengan kalian di Indonesia atau teman-teman yang di luar negeri juga, di Amerika misalnya, atau di Eropa gitu, atau yang masih di Asia juga. Mungkin buat teman-teman yang sama kayak gua di Jepang juga tapi bukan di Tokyo, mungkin keadaannya juga sedikit berbeda. Ya pokoknya di setiap 2 minggu weekend kita akan kembali lagi dan ngobrol-ngobrol tentang Jepang, tentang informasi, berita atau apapun lah, bahkan kondisi terkini di Jepang gitu teman-teman. Nah, untuk episode kali ini gua akan membahas ya balik lagi lah masalah tentang COVID-19, masalah tentang corona. Ya seperti yang kalian tahu lah, kayak kondisi ini tuh nggak ada habis-habisnya gitu teman-teman. Mungkin sebagian dari kalian entah yang di Indonesia atau yang di Jepang atau yang di negara belahan dunia yang lainnya, negara di belahan dunia yang lainnya itu udah mulai bosen misalkan, apalagi yang kalian memang hobi traveling gitu, hobi jalan-jalan ke luar negeri misalkan. Kalau nggak traveling tuh susah gitu kan ada kan orang yang kayak gitu loh, kayak dia gatal gitu kalau nggak traveling ke luar negeri. Bahkan yang gue pernah baca nih di beberapa berita, kayak maskapai penerbangan ya apapun lah, bisa Garuda atau Singapore Airlines atau apapun itu, kayak dia ada jasa kayak apa sih namanya ya, buat kita yang suka traveling atau suka dengan suasana di pesawat dan terbang di awan gitu. Itu tuh kayak ada kayak jasa, bukan jasa ya, kayak ya kalian bisa bayar pesawat gitu loh. Pesawat yang nantinya menerbangkan kalian ke tujuan dan balik lagi di hari yang sama. Jadi sekedar untuk melepas rindu kalian gitu. Rindu merasakan suasana pesawat atau rindu merasakan suasana terbang. Nah, karena kita ngobrolin kan traveling nih,
gua sebenarnya episode kali ini ada sedikit hubungannya tentang travel atau wisata di Jepang, teman-teman. Seperti yang kalian tahu, kayak ya mungkin gak Jepang doang kali ya. Jepang itu kan sekarang masih dalam kondisi menutup semua pintunya buat wisatawan asing. Tapi ada satu pertanyaan gitu. Misalkan nih, orang-orang yang memang bergantung kepada hal-hal bergantung pada turis. Jadi mereka hidup dari pendapatan seberapa banyak turis datang ke tempatnya dia atau wilayahnya dia. Mungkin kebetulan emang wilayahnya dia itu adalah wilayah wisata gitu loh. Dengan kondisi kayak gini, terus di Jepang itu juga masih menutup wisatawan luar negeri masuk ke Jepang. Lantas mereka bagaimana gitu? Mungkin yang di Indonesia, bagi kalian yang mengalami hal yang sama, berada dalam posisi yang sama juga pasti akan bertanya-tanya terus gimana kita gitu. Nah, menariknya teman-teman, jadi di Jepang itu sejak mungkin awal atau akhir Juni kalau nggak salah ya, setahu gua itu ada yang namanya campaign Go to Travel. Jadi campaign apakah itu? Jadi gini teman-teman, di Jepang itu memang sekarang dekade ini Jepang itu sudah sangat-sangat bergantung pada pendapatan dari wisata, teman-teman. Mulai wisatawan domestik ataupun wisatawan luar negeri, sama aja gitu loh. Jadi nggak seperti yang dulu Jepang yang bergantung terhadap industri kayak elektronik dan segala macam. Nah, dekade ini Jepang itu memang sedang gencar-gencarnya untuk meningkatkan wisatanya mereka gitu dalam negeri terhadap wisatawan domestik atau wisatawan luar negeri juga gitu. Nah, sayangnya teman-teman, awal tahun ini tiba-tiba ada pandemik gitu loh, tiba-tiba ada COVID-19 gitu. Jadi semuanya ya seperti yang kalian tahu gitu loh. Di Jepang pertama impactnya buat di Jepang pertama, yang harusnya tadinya ada Olimpiade yang musim panas ini, yang tadinya harus adanya Olimpiade, akhirnya diputuskan untuk dipospon, jadi ditunda, yang kemungkinan akan digelar tahun depan, meskipun kayaknya sih namanya tetap bakal Tokyo 2020 gitu loh. Meskipun digelarnya di 2021 gitu loh. Mungkin beberapa gedung, beberapa event, beberapa ya produsen yang udah sangat berharap nih, misalkan bakal inbound atau bakal ada banyak wisatawan dari luar negeri datang, udah mulai promosi itu dari tahun kemarin mungkin ya, kayak bikin merchandise, bikin apapun lah yang berhubungan dengan Olimpiade Tokyo 2020 itu. Semuanya harus hancur, teman-teman. Kebayangkan sih sebenarnya, kayak mereka udah ngeluarin segala uangnya, segala investasinya, padahal tahun ini ya batal, nggak ada apa-apa gitu loh. Bahkan ya apalagi orang yang memang bergantung pada ini ya teman-teman, pada event. Jadi orang yang memang kayak event organizer atau perusahaan-perusahaan yang bergantung terhadap event kayak gitu, itu tuh pasti kena banget impactnya, karena satu, mereka nggak ada event. Ketika nggak ada event, mereka nggak ada kerjaan, nol kan teman-teman. Terus sedangkan mereka juga harus biayai pegawainya dan lain-lain gitu loh, dan itu nggak bisa berhenti kan. Nah kayak gitu,
Ya Jepang pun sama kayak gitu. Banyak perusahaan-perusahaan yang memang akhirnya bertahan buat sekedar hidup doang tuh banyak. Ada juga yang akhirnya penginapan akhirnya gulung tikar, ya ada juga teman-teman. Nah kayak gitu. Nah dari kondisi yang kayak gitu teman-teman, jadi pemerintah Jepang itu akhirnya membuat sebuah campaign atau kampanye yang namanya Go to Travel teman-teman. Jadi Go to Travel ini bukan buat kalian wisatawan luar negeri, enggak. Jadi Go to Travel ini bukan dikhususkan sih, memang karena nggak ada wisatawan luar pasti ya ujung-ujungnya kita akan bergantung pada wisatawan domestik gitu loh. Ya kita nggak cuma orang Jepang doang sih, semua orang yang memang tinggal di Jepang. Nah, Go to Travel ini ada dia itu punya tujuan. Jadi pemerintah itu bertujuan untuk mengencourage orang-orang atau untuk ngajak nih kita dari manapun lah, dari seluruh Jepang manapun untuk berwisata. Jadi keluar dari rumah dan melakukan wisata gitu loh. Bisa kemana aja. Nah dari situ kenapa pemerintah itu menganjurkan atau mengadakan itu? Karena teman-teman, kita memang ya itu dilema sih teman-teman. Kayak kalaupun kita diam di rumah, terus ya orang-orang yang bergantung pada pendapatan wisata kayak gitu gimana gitu loh. Nah, pemerintah Jepang itu mengadakan dengan adanya kampanye ini, orang-orang yang memang tadinya lesu nih beberapa bulan ini akan kembali mulai ada pemasukan lagi dengan adanya Go to Travel, karena itu kayak kampanyenya beneran menggiurkan banget sih teman-teman. Nanti gue jelasin deh. Nah dari situ dengan adanya orang bergerak, ya kan, maksudnya orang nggak di rumah doang, dengan adanya orang bergerak otomatis duitnya juga bergerak kan. Ketika kita mengeluarkan uang itu menjadi sumber pendapatan bagi orang lain teman-teman. Nah dari sumber pendapatan orang lain itu akan menjadi sumber pendapatan bagi orang lain juga, karena dia harus berproduksi. Ya kayak gitulah, kayak circle ekonomi lah kayak gitu. Nah pemerintah Jepang itu kenapa dia mengeluarkan biaya Go to Travel ini? Supaya dia ingin menggerakkan lagi ekonomi yang tadinya vakum gitu loh di Jepang. Nah jadi gini, singkatnya aja Go to Travel ini adalah sebuah kampanye yang dibiayai oleh pemerintah Jepang. Jadi kampanye ini tuh biasanya bekerja sama dengan beberapa tur gitu, maksudnya perusahaan tur di Jepang. Maksudnya perusahaan-perusahaan yang biasanya buat tur gitu loh di Jepang. Jadi dari seluruh biaya, misalkan kayak gini, dari biaya yang tadinya 40.000 misalkan nih biaya semua tur itu adalah 40.000 per orang. Nah dengan adanya Go to Travel ini kita dapat diskon 50% teman-teman. Jadi 50%-nya atau 20.000-nya itu akan dibiayai oleh pemerintah. Tapi ada tapinya nih teman-teman. Nah dari 50% biaya biaya dari setengah biaya dari tur kita itu dikalikan 30%. Jadi 30% dari setengah biaya yang yang dibiayain pemerintah itu, 30%-nya kita harus bayar lagi gitu. Jadi 50%, jadi setengah plus 30% dari setengah itu teman-teman. Oke. Nah
Akan tetapi yang 30% dari setengah biaya itu kita bukan semata-mata membayar, teman-teman. Jadi misalkan nih 30% dari 20.000 kan kayak 6 ribuan lah. 6 ribuan kalau nggak salah ya, 6 ribu. Nah, uang 6 ribu, jadi kita mau bayar 20 plus 6 ribu itu gitu loh. Tapi 6 ribunya itu akan ditukar menjadi sebuah kupon, teman-teman. Jadi 6 ribunya itu nggak hilang, cuma 6 ribunya itu berubah menjadi sebuah kupon GoTo Travel yang nantinya kupon itu, atau ya apa sih ya kupon lah gampang. Kupon itu bisa kita belanjakan di tempat kita nanti akan travel, teman-teman. Ngerti nggak? Udah mulai ngerti nggak? Jadi intinya adalah pemerintah ini sedang gencar-gencarnya buat kita yang tinggal di Jepang itu, atau turis domestik di Jepang itu, untuk berpindah atau bertravel ke tempat lain di selain tempat kita. Misalkan nih kita dari Tokyo, ya kita di encourage untuk pergi ke tempat lain gitu selain Saitama. Kayaknya nggak masuk deh. Pokoknya kayak di utara atau di selatan, atau bahkan sampai ke Hokkaido atau sampai Shizuoka sana gitu loh. Yang jelas bukan tempat kita tinggal, teman-teman. Nah, itu baru campaign itu berlaku. Begitu juga sebaliknya. Kalau orang yang bukan tinggal di Tokyo atau kota pendukungnya kayak Saitama dan Chiba, itu bisa datang atau travel ke Tokyo itu mendapatkan campaign atau keuntungan yang sama kayak orang Tokyo berpindah ke tempat lain gitu loh, travel ke tempat lain gitu. Nah, nantinya yang kupon-kupon itu ya kita kan bisa belanjakan gitu. Intinya memang pemerintah itu sedang pengen kita supaya keluar dari rumah, bergerak, terus travel, dan menghabiskan uang kita buat belanja di tempat wisata itu, teman-teman. Karena kalian seperti yang kalian tahu gitu loh, kalau nggak ada campaign kayak gitu, kalian bakal yakin orang bakal keluar gitu wisata? Kan enggak gitu loh. Boro-boro mereka aja buat keluar rumah aja kadang cuma ke supermarket doang, habis itu selesai gitu loh. Nah, dengan adanya campaign ini, teman-teman, diharapkan memang orang-orang yang tadinya memang nggak pernah keluar rumah ataupun travel gitu, mereka akhirnya mau lagi gitu loh, mengeluarkan uangnya dia untuk pergi travel terus belanja di sana, maksudnya di tempat kita wisata. Akhirnya ya itu dengan tujuan ekonominya bakal muter lagi gitu loh. Karena dengan kondisi kayak saat ini gitu, terus kayak udah berapa bulan mereka pasti nggak ada pemasukan, terus kayak vakum gitu. Makanya pemerintah Jepang itu mengadakan ya ini gitu loh, GoTo Travel campaign ini gitu loh. Nah, sejak dari akhirnya Jepang itu di lockdown, terus turis luar negeri nggak boleh datang ke Jepang, itu gua itu udah melakukan 2 kali travel, maksudnya keluar Tokyo ya, travel keluar Tokyo. Itu yang pertama itu yang waktu itu gua buat podcastnya juga ke daerah Kansai atau Hyogo yang di arah Kobe. Terus dari Kobe gua ke Kyoto, dari Kyoto terus ke Osaka. Itu yang pertama. Terus kemarin gua juga sempat ke daerah Niigata karena mumpung masih suasana musim gugur ya musim gugur, jadi kayak pasti di daerah sana itu pasti kayak masih daunnya bagus gitu loh, warnanya merah, oranye, kuning kayak gitulah. Nah, itu kan cuma
setahun sekali momennya. Jadi gue pergi ke sana gitu. Nah, memang pasti kalian juga bertanya-tanya gitu loh. Kayak lah terus gimana gitu? Bukannya dengan kita pergi dari rumah terus akan makin memperburuk keadaan gitu loh. Memperburuk keadaan masalah pandemi COVID-19 ini gitu loh ya. Ya memang karena di situ dilemanya teman-teman yang gue bilang gitu loh. Kalau misalkan kita nggak bergerak, ekonominya juga nggak jalan. Kalau ekonominya nggak jalan, ya negaranya nggak jalan juga gitu. Bisa ya kayak gitulah. Itu kan dilema gitu loh. Jadi kayak ya mungkin memang kita ya, mau nggak mau gitu loh, ikut at least membantu juga, karena orang-orang yang di daerah sana pun pasti bergantung pada uang yang kita keluarkan gitu loh. Nah, kalau dilihat gue sih akhirnya beberapa hari ini sih sebenarnya gue kayak beberapa minggu atau bulan ini gue udah nggak begitu update sebenarnya tentang masalah COVID-19 di Jepang ini. Tapi gua buka sekarang itu sebenarnya teman-teman, nah status di Jepang itu ada 107.688 confirm, berarti ada segitu kasusnya yang sekarang sampai sekarang ya. Itu baru kasus yang tercatat doang ya, belum dibagi yang aktif. Dan jadi dari 107.688 kasus yang udah terkonfirmasi itu ada 96.461 mereka sembuh, dan ada 9.411 yang aktif, dan ada yang meninggal sekitar 1%, jadi 1.816 orang itu meninggal. Nah, kalau dilihat dari grafiknya, memang grafiknya secara kasus yang ada gitu terus naik kan teman-teman. Jadi kita melihat kayak grafiknya terus naik gitu. Tapi kalau kita dilihat, kadang-kala kita juga harus lihat gitu loh, kayak aktif orang yang terjangkit aktif itu ada berapa, apakah naik, apakah turun. Tapi rupanya di Jepang itu sejak dari sejak dari beberapa bulan ini kayak ya dia flat aja gitu loh teman-teman. Jadi dari situ cuma 2% aja yang kondisinya juga kritikal. Jadi yang aktif itu kan ada 9.411 orang, itu 2%-nya tuh kayak kondisinya kritis gitu biasa. Nah, kayak gitu. Tapi ya emang gak bisa dipungkiri ya bakal naik terus gitu loh. Bahkan gue pernah diskusi sama beberapa orang di Jepang gitu, kayak jangan-jangan sebenarnya kalian dimanapun gitu, bisa kalian di Indonesia atau di Amerika atau di belahan dunia yang lainnya, jangan-jangan kalian yang anak-anak muda itu pasti udah sempet kena juga teman-teman. Meskipun karena kalian masih muda dan kalian sehat, jadi kayak nggak begitu terpengaruh gitu loh dengan virus COVID-19 itu gitu loh. Nah, dari sini ya terus lalu gimana gitu loh? Apakah di Jepang itu apakah di Jepang itu dengan tanda kutip itu udah kembali normal? Kalau kita lihat definisi normalnya itu kayak 2019, kayaknya Jepang belum balik normal ke sana gitu loh. Ya sama kayak kalian gitu, entah dimanapun gitu. Ya Jepang tetap
masih dalam keadaan new normal gitu loh. Tapi mereka orang-orang Jepang atau orang-orang yang tinggal di Jepang di sini udah mulai kayak nggak sepanik apa yang waktu pertama kali lockdown atau pertama kali pandemiknya dimulai. Kayak mereka pada takut, terus semuanya pada nggak mau keluar dari rumah. Nah sekarang itu ya kondisi Jepang sih sebenarnya udah normal gitu loh. Normal dalam kutipan, nggak kayak waktu awal pandemik ya. Jadi orang-orang udah mulai ya keluar gitu loh, udah kembali beraktivitas seperti biasanya gitu loh. Toko-toko udah mulai buka, department store udah mulai rame gitu, dengan diimbangi dengan ya protokol kesehatan yang benar gitu loh teman-teman. Kayak udah pasti orang yang keluar dari rumah mereka pakai masker. Kalaupun nggak pakai masker biasanya nggak boleh masuk juga. Jadi ya mereka ya tahu diri juga sih sebenarnya. Dan orang Jepang sendiri ya memang ada culture kayak gitu. Jadi ya biasa aja gitu loh. Ya mereka dengan kesadaran sendiri pakai masker gitu loh. Terus juga di tiap toko, di tiap tempat ada alkohol. Jadi kalian bisa bersihin tangan pakai alkohol itu. Jadi keadaannya itu udah cukup normal sih sebenarnya. Meskipun ya udah pasti kantor-kantor masih banyak yang work from home gitu loh. Kayak gua sendiri juga belum balik ke kantor nih teman-teman. Masih work from home ini, padahal udah nggak hampir sih. Ini udah lebih dari setengah tahun gitu loh gua kerja di rumah gitu loh. Nggak pernah sih sekali ke kantor kalau ada urusan, tapi selain itu ya kerja di rumah, karena komputer dari kantor pun akhirnya dikirim ke rumah kan, seperti yang pernah gua cerita di episode-episode sebelumnya. Nah terus kapan balik normalnya sendiri, gua sendiri juga nggak tahu gitu loh. Orang-orang yang di kantor juga nggak tahu gitu loh. Tergantung vaksinnya kapan ditemukan gitu loh. Jadi apakah optimis tahun ini selesai, gue juga nggak tahu gitu loh. Apakah tahun depan akhirnya Olimpiade itu bakal diselenggarakan, gue juga nggak tahu gitu loh. Karena ya kondisi vaksinnya sejauh apa progresnya kan kita nggak tahu gitu loh. Kita nggak ngerti gitu loh kapan bakal ada gitu. Terus ya begitu pokoknya. Ketika kita travel pun ya kita sadar semuanya gitu loh, bahwa meskipun kita pergi travel, kita tetap harus sadar dengan protokol kesehatan gitu. Misalkan di bis, bahkan nih di bis aja semua tetap pakai masker, meskipun ya kalau makan ya masker dilepas, tapi ya kalau udah selesai dipakai lagi. Terus tiap kita keluar dari bis, masuk ke dalam bis harus pakai alkohol tangannya, cuci tangan pakai alkohol. Terus disekat di tiap kursi itu kayak ada sekatnya kayak plastik itu. Ya nggak tahu apakah itu efektif atau enggak ya. Yang jelas mereka orang Jepang itu berusaha meminimalisir mungkin kemungkinan untuk tersebarnya virus itu gitu loh. Meskipun akhirnya mereka memaksakan diri untuk travel gitu, karena ya mau gimana lagi gitu, karena ekonomi tetap harus jalan. Kalau memang ya kasihan juga kan teman-teman, misalkan mereka yang di sana yang memang tergantung dengan turis domestik atau luar negeri gitu, terus mereka tiba-tiba nggak ada duit bahkan hampir setahun, kan gimana gitu. Nah dari situlah kenapa asal usul kenapa akhirnya ada campaign Go to Travel ini dari pemerintah Jepang kayak gitu teman-teman. Jadi ya gimana ya,
ya kurang lebih secara aktivitas sih normal, cuman memang keadaannya nggak normal gitu loh teman-teman. Kayak kita tetap aware gitu loh bahwa COVID-19 itu ada gitu loh. Ya dengan cara kita tetap pakai masker, terus kemana-mana sebelum masuk toko cuci tangan dulu pakai alkohol, kayak gitu teman-teman. Meskipun ya kita kerja, kita beraktivitas ya kayaknya cukup normal gitu loh. Nah, ini juga bisa jadi menjadi inspirasi juga nih misalkan buat kalian di Indonesia ataupun di negara bagian lainnya gitu, bahwa kita tetap harus aware gitu loh bahwa pandemik itu ada gitu loh. Maka dari itu kita meskipun ingin akhirnya membantu orang untuk menjalankan roda ekonominya kembali, kita tetap harus menjalankan protokol kesehatan gitu loh. Jadi ya individu siapapun yang dengar podcast ini ataupun siapapun lah yang mendengarkan ini, ya kalian secara individu itu bertanggung jawab gitu loh terhadap semua keselamatan kalian doang gitu. Kalian bertanggung jawab pada semua orang yang di sekitar kalian gitu loh. Makanya ya untungnya di Jepang sih memang ada yang nggak ya, adalah beberapa orang yang nggak mematuhi juga ada loh. Namanya bukan negara yang sempurna juga gitu loh. Tapi mostly di Jepang itu karena udah sadar ya, jadi menggalangkan program kayak Go To Campaign ini pun mereka nggak segitu susahnya gitu loh. Buktinya kemarin waktu di terakhir gua pergi ke Niigata itu satu bus penuh teman-teman. Jadi bukan berarti dengan adanya campaign ini terus orang tetap takut, enggak, mereka malah akhirnya ya ujung-ujungnya keluar juga, travel juga gitu loh. Tapi karena mereka itu merasa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan diri orang lain gitu loh. Jadi ya mereka secara otomatis dengan kesadaran penuh melakukan protokol kesehatan gitu loh. Nah, poinnya adalah kesadaran ini tuh sebenarnya penting teman-teman buat kalian. Jadi jangan jadi ignorant juga. Gua nggak nggak tahu ya kalian percaya atau enggak gitu, tapi ya untuk untuk kebaikan bersama ya jalanin protokol kesehatannya gitu loh. Jadi ketika semua individu itu sadar akan protokol itu dan akhirnya kita terbiasa dengan new normal itu gitu loh, beraktivitas dengan protokol kesehatan itu, nanti mungkin pemerintah pun akhirnya berani gitu loh membuka kayak kalian boleh pergi ke sini, kalian boleh pergi sini, kalian boleh mengadakan ini, kalian boleh mengadakan ini. Karena ketika kalian itu masih tidak memiliki kesadaran untuk menjalani protokol kesehatan, masih ignorant, masih cuek, nggak peduli dengan sekitar, ya kalian yang masih muda-muda sih gue yakin kalian bakal recover gitu loh kalau kena gitu. Tapi kan ada yang memang lagi sakit-sakitan juga yang kemungkinan akan terancam jiwanya. Nah, ketika kita akhirnya tiap individu itu udah secara secara dasar memang menjalani dan secara sadar dengan kesadaran sendiri itu kita menjalani protokol kesehatan, yang nantinya pasti pemerintah akan berani gitu loh untuk melakukan sebuah kebijakan untuk membangun ekonominya kembali gitu loh. Jadi orang-orang yang memang tadinya
bergantung pada pendapatan harian yang tergantung dari seberapa banyak orang bergerak di kota kita, daerah kita, negara yaitu ya mereka bakal terselamatkan. Terus, nah kalau kita nggak sadar sampai sekarang itu ya itu nggak bakal terjadi teman-teman, karena ya sama aja terjun ke jurang gitu loh. Makanya yang paling penting sekarang itu adalah kalian secara individu ya sadar bahwa nasib seluruh orang yang ada di sekitar kalian itu ya bergantung pada kesadaran kalian sendiri teman-teman. Ya itulah pokoknya kalian ya harus sadar dulu gitu loh. Kalaupun Indonesia tiba-tiba pengen menjalankan campaign juga nih kayak Jepang, go to travel campaign gitu, menjalankan kebijakan kayak gitu pun kalau memang kalian-kaliannya sendiri nggak sadar dengan protokol kesehatan sih ya gue rasa percuma gitu. Ujung-ujungnya malah mencelakakan diri sendiri gitu. Ya itu yang penting ya kalian sadar dulu deh tentang protokol kesehatan, jaga diri kalian demi kesehatan kalian dan orang-orang di sekitar kalian gitu teman-teman. Ya segitu dulu teman-teman buat episode kali ini. Semoga kalian tetap sehat, menjalani protokol kesehatan dengan benar, dan semoga dari situ akan muncul hal-hal baik selanjutnya. Dari situ muncul hal-hal yang yang membuat kita akhirnya bisa menolong orang lain gitu loh. Dan dari situ juga semoga pandemi ini, meskipun kita pasti dilema kan, kalian mau beraktivitas tapi ya kayak gini, kalau nggak beraktivitas ya nggak dapat uang gitu. Nah yang penting kalian sadar dulu tentang protokol kesehatan masing-masing individu. Ya dari situ pasti gua rasa ekonomi ataupun aktivitas di Indonesia ataupun dimanapun kalian berada akan kembali normal gitu. Yang penting kalian sadar dulu masing-masing tentang protokol kesehatan begitu. Oke, sekian dulu buat episode kali ini. Buat kalian yang belum follow Instagram Night in Tokyo, bisa di follow di night.in.tokyo, atau kalian juga bisa kunjungi website Night in Tokyo di www.nightintokyo.com. Jadi sampai jumpa 2 minggu lagi di episode selanjutnya Night in Tokyo. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat menjalani aktivitasnya kembali di besok hari Senin, dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Sekian dulu dari gua dan selamat berjumpa lagi. Bye bye.